Καλή επιτυχία. Halo, apa kabar? Jumpa kembali di Rantai Film. Film yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini bergenre drama thriller. Film ini berjudul Dogtooth yang rilis pada tahun 2009. Film yang berasal dari Yunani ini mengisahkan tentang suami istri yang mengisolasi putra dan putri mereka di sebuah rumah yang berada di daerah terpencil, berharap dengan cara itu akan menjauhkan putra dan putri mereka dari pengaruh buruk dunia luar. Mereka banyak mengajarkan berbagai hal manipulatif kepada anak-anak mereka, sehingga pada akhirnya membuat salah satu dari anak mereka merasa frustasi. Hal manipulatif apa saja yang mereka ajarkan kepada putra dan putri mereka? Let's go, kita langsung masuk saja ke rantai film. Bermula di sebuah rumah yang berada di daerah terpencil, rumah itu memiliki pekarangan yang luas dan dikelilingi oleh pagar yang menjulang tinggi. Rumah itu ditempati oleh sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 3 orang anak mereka. Semua tokoh di dalam film ini tidak menampilkan nama di sepanjang ceritanya. Namun, untuk memudahkan kita mengenali mereka, maka kita sebut saja si ayah dengan nama Johan, si ibu dengan nama Olga, putri tertua mereka dengan nama Diana, anak laki-lakinya dengan sebutan Kristo, dan terakhir putri mereka yang paling muda dengan panggilan Anna. Di hari itu diperlihatkan Johan yang baru saja pulang bekerja bersama dengan seorang wanita yang bernama Christina. Johan bekerja di sebuah pabrik, sedangkan si Christina bekerja sebagai seorang security di pabrik tempat si Johan bekerja. Tak lama, Johan membawa Christina masuk ke dalam kamar si Kristo. Christina dan Kristo lalu membuka pakaian mereka, dan kemudian mereka pun melakukan hubungan intim. Setelah itu, Christina mendapatkan uang dan kembali diantarkan pulang dengan cara menutup mata. Ternyata, Christina adalah wanita yang rutin setiap bulannya dibawa untuk melayani kebutuhan biologis anak laki-lakinya. Namun, dikarenakan si Johan adalah ayah yang protektif, ia pun mengharuskan si Christina menggunakan penutup mata setiap dijemput dan diantar, karena ia tak ingin si Christina mengetahui lokasi rumahnya berada. Bahkan, karena saking protektifnya mereka, setiap minuman yang dibawa dari luar rumah labelnya dicopot dari botolnya, karena mereka tak ingin anak-anak mereka bertanya dan terdampak pengaruh buruk yang berasal dari dunia luar. Diana, Kristo, dan Anna tidak pernah bersekolah, karena sejak kecil mereka tidak pernah dikenalkan dengan kata sekolah. Orang tua mereka selalu rutin setiap hari mengenalkan kosakata baru kepada mereka dengan teknik pembelajaran yang direkam di kaset, kemudian diperdengarkan melalui sebuah tape atau pemutar kaset kepada putra dan putri mereka. Seringkali kosakata baru yang diajarkan kepada mereka adalah pilihan kata yang diterjemahkan menurut versi mereka, yang mana menurut mereka adalah pilihan kata yang baik untuk anak-anaknya. Namun sebenarnya kosakata pilihan itu artinya sangatlah bertolak belakang. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα, αυτοκινητόδρομος, εκδρομή, καραμπίνα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Παράδειγμα, μην κάθεσαι όρθιος, κάτσε στη θάλασσα να τα πούμε με την ησυχία μας. Αυτοκινητόδρομος είναι ο πολύ δυνατός αέρας. Εκδρομή
Εκδρομή είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό με το οποίο κατασκευάζουμε δάπεδα. Παράδειγμα, ο πολυέλαιος έπεσε με δύναμη στο πάτωμα, αλλά δεν προκλήθηκε καμία ζημιά, γιατί είναι φτιαγμένο 100% από εκδρομή. Καραμπίνα. Καραμπίνα είναι ένα πολύ όμορφο λευκό πουλί. Diana, Kristo, dan Anna selalu menghabiskan waktu mereka dengan bermain. Mereka menonton televisi. Namun, acara yang boleh ditonton hanyalah rekaman video yang berisi rekaman dari kegiatan mereka selama di rumah. Sedangkan permainan yang sering mereka lakukan adalah seperti berenang, permainan tutup mata, 4:30. permainan membius diri, berdansa, bermain dokter-dokteran, Στο θώρακα, δυνατά. 3. dan bermain boneka-bonekaan. Ακολουθούμε. Στάση 11 μετά μεσημβρή για κάποιο λόγο. Η ώρα έχει... Orang tua mereka meyakinkan kepada mereka bahwa di luar rumah sana merupakan daerah yang berbahaya karena banyak binatang buas yang bisa membunuh dan memakan mereka. Sedangkan yang boleh untuk keluar rumah hanyalah ayah mereka, yang itu pun hanya boleh dilakukan dengan menggunakan mobil. Itu ujar mereka kepada anak-anaknya. Pada suatu hari, Christina kembali dibawa ke rumah. Saat itu, si Kristo merasa enggan untuk melakukan hubungan intim. Karena kecewa, akhirnya Christina ke kamarnya si Diana. Ia menawarkan kepada Diana untuk menjilati keyboardnya. Dengan imbalan akan diberikan sebuah bando yang dapat menyala di kegelapan. Dan karena kepolosannya, itu pun terjadi. Lalu, ketika di taman, Diana menghampiri si Kristo yang sedang bermain dengan pesawat mainannya. Saat itu Diana berusaha merebut mainannya. Mereka pun berkelahi. Diana berhasil merebutnya, kemudian berlari dan membuang mainan itu keluar dari pagar. Karena keluar rumah dianggap berbahaya, si Kristo pun tidak berani untuk mengambilnya. Sesaat setelah itu, Kristo memasuki rumah. Si Diana segera melukai tangan si Kristo dengan pisau yang ia bawa. Setelah kepulangan ayahnya, Kristo meminta ayahnya untuk mengambilkan mainannya dengan menggunakan mobil. Kemudian di suatu pagi, ketika berolahraga, Kristo melihat sebuah makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang ternyata adalah seekor kucing. Namun, ia tak pernah melihat kucing sebelumnya. Dan ia meyakini kucing itu adalah hewan buas berbahaya yang sering diceritakan oleh orang tuanya. Ia lalu berlari dan kemudian kembali dengan membawa gunting rumput dan menusukkannya ke tubuh kucing itu hingga isi perutnya terburai keluar. Setelah kejadian itu, Johan pun memperingatkan mereka akan bahaya serangan balasan dari kucing lain yang bisa menyerbu rumah mereka. Dan ia melatih mereka untuk mempersiapkan diri dengan cara menggonggong layaknya seekor anjing. Kemudian hari, Christina kembali mendatangi kamar si Diana dan memintanya untuk kembali menjilati keyboardnya. Dengan imbalan akan diberikan hadiah berupa gel rambut. Diana menolaknya karena menurut Diana si Christina telah berbohong. Bando yang pernah diberikan kepadanya tak menyala seperti yang pernah dikatakannya. Saat itu Diana meminta hadiah lain. Ia meminta kaset film yang berada di tasnya. Saat itu Christina tak membolehkannya. Namun Diana mengancam, bila ia tak memberikannya, ia akan melaporkan si Christina kepada ayahnya atas kejadian yang terjadi selama ini. Φωτοπληκτρολόγιο και όλα αυτά. Σου γλυφωτοπληκτρολόγιο.
Kemudian, di suatu malam, Diana kepergok sedang menonton film itu oleh ayahnya. Diana pun terpaksa mengaku dan kemudian ia dihajar oleh ayahnya. Φέρε μου μια μονοτική ταινία. Esok harinya, Johan pun menghampiri si Christina. Ia pun menghajarnya karena menurutnya telah membawa pengaruh buruk terhadap putrinya. Setelah kejadian itu, Johan tak lagi menggunakan jasanya Christina untuk melayani kebutuhan biologis anaknya. Dan ia tak ingin membawa wanita lain dari luar rumah untuk menggantikan si Christina. Ia tak percaya lagi dengan wanita lain. Kemudian ia berbincang dengan Olga dan memutuskan sebagai pengganti Christina akan menggunakan salah satu dari putrinya. Dengan cara si Kristola yang akan memilih antara si Diana atau si Anna. Di hari kemudian, ternyata si Kristo memilih Diana sebagai wanita yang akan memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan saat itu pun tiba, dengan sepengetahuan dan izin dari orang tuanya, hubungan terlarang itu pun terjadi. Kemudian, pada saat makan malam, Diana bertanya kepada ayahnya dengan berkata, "Ayah, kapan kami boleh keluar dari rumah?" Ayahnya pun menjawab, "Saat gigi taringmu lepas, anakku." Lalu, di suatu malam di hari yang berbeda, Johan dan Olga merayakan hari pernikahan mereka dan mengadakan pesta kecil di rumah mereka. Saat itu, acara diisi dengan tarian oleh putri mereka. Di malam itu terlihat Diana yang menari layaknya seseorang yang sedang memendam rasa frustasi. Kemudian ketika di toilet, entah apa yang merasukinya. Dia mematahkan giginya dengan barbel dan giginya pun akhirnya copot. Lalu secara diam-diam ia menyelinap keluar rumah dan masuk ke dalam bagasi mobil ayahnya. Nah, dari sini kita bisa tahu, sepertinya Diana memiliki rencana untuk kabur keluar dari rumah. Karena di scene sebelumnya, ayahnya pernah berkata bahwa seseorang anak hanya boleh keluar rumah apabila suatu saat gigi taringnya telah lepas. Maka dari itu, ia dengan sengaja mematahkan giginya sebagai syarat agar dapat keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian, ayahnya melihat darah dan gigi yang copot di wastafel. Ia segera berlari dan mencari si Diana. Dengan anggota keluarga yang lain hanya menggonggong dan tak berani menginjakkan kakinya di luar rumah. Bruce! Mereka pun akhirnya hanya bisa meratapi dan pasrah akan hilangnya si Diana. Esok paginya, terlihat Johan yang kembali beraktivitas seperti biasa. Ia berangkat kerja dan kemudian sampai di pabrik tempat ia bekerja. Dan kemudian sorot kamera pun mengarah ke bagasi mobil.
Dan seketika film pun selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.